Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Happy Sunday. Semoga Anda terus dan semakin diberkati terutama dalam hal hikmat, karena dengan hikmat atau kebijaksanaan Anda akan semakin pandai dalam menjaga kesehatan, mencari uang atau materi, dan menjaga persahabatan serta mentalitas, termasuk juga di dalam trading. Seperti biasa, saya akan berbagi video mengenai analisa fundamental, teknikal, sentimental untuk forex dan juga gold dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022. Jangan lupa dukung terus channel ini, karena dukungan Anda itu penting untuk memelihara eksistensi channel ini, supaya saya lebih bersemangat lagi di dalam berbagi materi-materi video yang benar, bukan sekedar enak didengar. Oke, kita mulai dulu dengan melihat data-data ekonomi yang dirilis pada minggu lalu. Dimulai dari hari Selasa 2 Agustus, di mana diumumkan suku bunga Australia itu naik 50 basis poin alias 0,5% dari 1,35 menjadi 1,85. Perlu saya informasikan, saat ini trennya pada saat terjadi pengumuman suku bunga yang naik, justru mata uangnya malah melemah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ada yang disebut dengan buy on rumor, sell on news. Jadi kalau kita perhatikan, khusus untuk Australian dollar ini memang sudah mengalami kenaikan, mungkin karena harga komoditi, terutama batu bara, kemudian juga biji besi sebagai ekspor andalan Australia. Yang kedua, bisa juga karena memang market pesimis. Begitu diumumkan suku bunga apalagi naik sampai 50 basis poin, maka market menganggap bahwa itu ada masalah akibat tingginya inflasi sehingga membuat pesimis. Kalau Anda lihat pada monitor tanggal 4 Agustus hari Kamis, BOE atau Bank of England juga menaikkan suku bunga sebesar 0,5% dari 1,25 menjadi 1,75%. Jadi banyak sekali alasan-alasan, karena memang beberapa kali saya katakan bahwa ilmu ekonomi sebagai basic dari analisa fundamental itu masuk ilmu sosial. Jadi bisa saja teori ekonomi menyatakan kalau suku bunga naik, maka mata uang akan menguat. Itu tidak salah, itu dalam keadaan normal dan memang umumnya seperti itu. Saat ini kalau Anda perhatikan, termasuk pada saat The Fed mengumumkan suku bunga dan naik sekalipun, ternyata dolarnya malah melemah walaupun itu sifatnya koreksi. Jadi sekali lagi saya ulang, saat ini trennya Anda harus berhati-hati. Pada saat terjadi kenaikan suku bunga, justru mata uangnya melemah, dan apalagi jika dibandingkan dengan USD, karena saat ini USD sedang kuat-kuatnya. Lantas kita perhatikan juga di samping soal suku bunga Australia yang naik, demikian juga dengan Inggris tetapi mata uangnya malah melemah. Di hari Jumat lalu tanggal 5 Agustus itu juga diumumkan 3 data ketenaga kerjaan, yaitu pertama upah buruh per jam, kemudian yang kedua itu non-farm payroll atau ketersediaan lapangan kerja, dan yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Di data ketenaga kerjaan ini terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh Yellen, oleh Powell, oleh Biden, bahwa Amerika itu tidak mengalami krisis ekonomi sebagai definisi atau teori di mana 2 kuartal berturut-turut itu minus, ternyata itu hanya sebuah transisi ekonomi, karena memang menunjukkan bahwa data ketenaga kerjaannya itu bagus. Kalau Anda lihat ternyata upah buruh per jamnya itu naik 0,5% dari sebelumnya 0,4%, diprediksi turun,
Demikian juga dengan NFP-nya ternyata luar biasa di atas data sebelumnya. Padahal ekspektasinya hanya 250.000, pada kenyataannya 528.000. Dan yang paling penting sebagai data ketenaga kerjaan menurut saya pribadi karena ada di dalam economic projection adalah soal tingkat pengangguran atau unemployment rate. Ini 3,5%. Sebetulnya 3,5% ini bukan merupakan sebuah rekor, tetapi 3,5% ini adalah tingkat pengangguran Amerika sebelum terjadi pandemi COVID-19. Sehingga secara sah saya katakan bahwa Amerika tingkat penganggurannya itu sudah sangat baik karena sudah normal sama dengan sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Jadi, patah anggapan bahwa Amerika mengalami resesi secara teori dengan adanya data-data tenaga kerja yang baik, dan itu sesuai dengan bantahan dari Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat. Indonesia juga baru mengumumkan tingkat pertumbuhan ekonomi di mana jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau Q1 itu naik menjadi 3,72% setelah sebelumnya mengalami kontraksi minus 0,95%. Dari sini kita berkesimpulan bahwa Indonesia tidak mengalami atau lolos dari yang disebut resesi ekonomi karena kuartal kedua tidak mengalami minus. Di dalam pertumbuhan ekonomi ada yang disebut dengan kuartal to kuartal, ada yang juga disebut dengan year on year. Year on year maksudnya adalah itu dibandingkan data yang sama tetapi di tahun sebelumnya. Contoh, Indonesia pada kuartal kedua tahun 2021 itu GDP-nya 5,01% dan di Q2 pada tahun 2022 itu 5,44%. Nah, kalau Q to Q itu dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Jadi Anda harus membedakan year on year dan kuartal to kuartal. Lantas, bagaimana kira-kira data-data ekonomi yang akan dirilis minggu ini? Yang perlu kita perhatikan adalah kembali soal inflasi Amerika itu CPI, di mana di pengumuman sebelumnya 9,1% itu per tahun, dan itu lumayan tinggi, hanya kalah dengan Inggris yang 9,4%. Kemudian juga perlu diperhatikan data GDP pada negara Inggris, karena jelas bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting dan pasti akan mempengaruhi kuat lemahnya mata uang. Dan kalau kita perhatikan data CPI ini, jika sampai kembali Amerika tingkat inflasinya itu naik alias mencetak rekor baru, maka ini bisa saja berpotensi market menganggap bahwa The Fed akan kembali melakukan langkah-langkah agresif setelah sebelumnya pasar menilai bahwa Powell akan tetap menaikkan suku bunga tetapi tidak agresif. Dan sebagai catatan bahwa pengumuman suku bunga untuk tahun ini masih tersisa 3 kali lagi, yaitu di September, November, dan Desember. Jadi ini perlu dipantau. Lantas bagaimana kira-kira pergerakan Forex Gold minggu ini? Menurut saya, seperti biasanya setelah NFP itu tidak terlalu volatile, alias market akan lebih tenang, kecuali mungkin pada saat diumumkan inflasi tahunan ini mencetak rekor baru, bisa saja misalkan 9,4% di atas 9,1%, maka market akan bergerak lebih volatile. Di luar itu, menurut saya akan terjadi pergerakan market dengan range yang terbatas, dan itu biasanya memang terjadi minggu-minggu setelah NFP. Di beberapa hari lalu, saya sering ditanya apakah kunjungan ketua DPR Amerika ke Taiwan itu menimbulkan efek kepada gold. Menurut saya, jika tidak ada sesuatu yang berkepanjangan dalam hal misalkan serangan militer atau misalkan agresi terhadap Taiwan, maka itu tidak akan mempengaruhi, dan itu terbukti karena
market pada sebelum hari Jumat fokusnya ke data ketenaga kerjaan saja. Dan saat ini Ketua DPR dari Amerika tersebut sudah meninggalkan China menuju Korea, dan biasanya kalaupun berefek, hal-hal seperti itu tidak akan berkelanjutan. Kemudian dalam hal yang lain, dengan baiknya data-data ekonomi Amerika, maka berpotensi gold akan kembali melemah, kecuali seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jika inflasi semakin tinggi, ada kemungkinan juga emas menjadi pilihan atau safe haven, di mana pada saat terjadi inflasi tinggi, kemudian daya beli berkurang dan akhirnya terjadi perlambatan ekonomi, orang lebih memilih untuk menyimpan emas, permintaan akan emas akan tinggi, sehingga berdampak kepada kenaikan harga dari emas. Jadi saran saya, tunggu saja perkembangan di hari Rabu tanggal 10 Agustus jam 7.30 soal pengumuman inflasi Amerika tersebut. Dan sebelum pengumuman inflasi Amerika tersebut, kita fokus saja kepada analisa teknikal, sifatnya day trade, dan nanti akan saya bahas lagi dalam forecast mingguan khusus gold, di mana sejauh ini sebetulnya tren gold itu masih turun, walaupun long term sekali itu masih terhitung uptrend. Sekian, semoga analisa fundamental ini bermanfaat, dan saya selalu berusaha konsisten berbagi analisa fundamental karena saya perhatikan video-video berkaitan dengan analisa fundamental itu sangat jarang, dan yang kedua, banyak orang yang sudah expert dengan analisa teknikal tetapi sangat kurang dalam penguasaan analisa fundamental. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak, terima kasih.